Terakhir, mungkin yang ingin kami sampaikan, kalau KPBU, kami di pemerintah pusat itu ada yang namanya kantor bersama KPBU. Ini mungkin kantornya secara fisik sejak pandemi tidak terbuka gitu ya, tapi secara virtual kami di Bappenas sebagai sekretarisnya, kami selalu terbuka untuk menerima permohonan konsultasi maupun audiensi. Jadi yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah biasanya cukup menyurati ke kami di Bappenas selaku sekretaris kantor bersama. Kemudian nanti kami akan menjadwalkan pertemuan dengan ketujuh institusi ini yang merupakan anggota dari kantor bersama untuk bisa melakukan diskusi dan urun rembuk terkait dengan permasalahan pelaksanaan KPBU yang ada di pemerintah daerah ataupun ada di kementerian. Mungkin sementara ini itu Bu Cynthia yang dapat saya sharing. Saya Iya. yakin dari rekan-rekan perencana ini mungkin ada banyak pertanyaan ya, mungkin kita bisa lebih banyak di sesi diskusi. Saya kembalikan ke Ibu Cynthia. Iya, terima kasih banyak Bu Novi atas pemaparannya yang sangat lengkap. Ini cukup menarik, Bu, terutama bagi kami perencana di Pemda. Cuma ada satu pertanyaan nih, Bu, yang dari tadi berkecamuk di kepala saya itu. Trennya gimana, Bu, kalau di Pemda itu? Untuk KPBU semakin meningkat atau justru stagnan? Ya, trennya sekarang justru semakin meningkat ya, Bu Cynthia gitu. Jadi tadi sebagai contoh yang saya sampaikan, terutama misalnya contohnya di sektor PJU ya, karena udah ada PJU Madiun dan Madiun ini tadi saya bilang size-nya itu cukup kecil. Tidak sebesar Medan itu kebetulan juga mau bikin PJU tapi size-nya itu cukup besar di atas 1 triliun gitu ya. Nah, tapi dengan udah ada contoh proyek dengan kapasitas fiskal seperti Pemkab Madiun saja dia udah berani KPBU gitu ya. Jadi ini ternyata kemudian memberikan inspirasi juga bagi pemerintah daerah yang lain untuk kemudian mencoba menerapkan skema KPBU. Jadi trennya memang kalau di Pemda sekarang itu mulai meningkat sih Bu Cynthia gitu. Jadi mulai pelan-pelan mulai naik dan kami pun juga di pemerintah pusat ada beberapa fasilitas yang bisa diakses gitu ya. Jadi misalnya ada beberapa capacity building, kemudian fasilitasi penyiapan proyek gitu. Jadi untuk lebih meningkatkan partisipasi dari pemerintah daerah memang sampai saat ini kami di pusat itu masih terus memberikan support gitu. Oh, oke. Iya. Ini ada pertanyaan satu Ibu dari chatnya ini dari Pak Heri Suhermanto nih. Ini Ya. bagaimana proses bisa masuk ke pipeline? Haruskah direncanakan dalam kerangka RPJMD ataupun RPJMN atau bisa dadakan karena ada ide yang ternyata dibutuhkan? Itu Bu. Ya. Apakah haruskah masuk di PSN Bu? Ya, kalau ditanya harus masuk di RPJMN atau RPJMD ataupun dokumen perencanaan, jawabannya tidak ya. Tapi sepanjang memang proyeknya itu mendukung sasaran kebijakan yang ada di dokumen perencanaan. Karena bisa jadi mungkin pada saat kita melakukan penyusunan dokumen perencanaan yang tahunan ya, baik itu RKPD maupun Renstra, mungkin kita skip, belum kepikiran mau bangun proyeknya di lokasi X gitu. Tapi secara tataran policy, target kebijakan, itu sudah ada di dokumen RPJMN dan RPJMD. Nah, ini possible gitu. Jadi, tidak harus masuk dalam kerangka, kalau kita bicara konteks proyek ya, nggak harus masuk di dokumen RKP ataupun Renstra, tapi harus mendukung target kebijakan pemerintah. Dan biasanya juga kalau untuk KPBU itu, mungkin kalau rekan-rekan perencana familiar dengan Green Book, Blue Book gitu ya, untuk proyek PHLN. Kalau KPBU itu kami ada yang namanya daftar rencana KPBU atau PPP Book gitu. Nah, ini memang kalau KPBU biasanya itu kami minta harus selalu masuk di PPP Book gitu atau di daftar rencana KPBU. Dan ini proses penyusunan PPP Book ini memang kami lakukan setahun itu minimal 2 kali. Biasanya di kuarter pertama dan di kuarter akhir setiap tahunnya gitu. Jadi
sekarang nih kebetulan kami di direktorat kami sedang menyusun untuk yang 2023 gitu ya. Jadi kami sedang mengundang beberapa pemilik proyek KPBU mana yang proyeknya mau dimasukkan. Ini dalam konteks nanti ketika proyeknya sudah masuk PPBook, kami bisa melakukan monitoring apakah memang ada kendala yang dihadapi. Dan juga PPBook ini dijadikan sebagai acuan bagi Kementerian Keuangan dan juga PT PII untuk memberikan dukungan fiskal dan penjaminan tadi. Jadi kalau proyeknya nggak masuk di PPBook, itu biasanya agak sulit kalau mau mendapatkan dukungan fiskal dari dari Kementerian Keuangan dan juga dari PT PII. Nah, tapi tadi yang ya, penting malah harus masuk PPBook ya Bu ya? iya betul. Karena Itu kalau kita usulan dari bicara Pemda atau dari Bappenas Bu atau gimana? apanya Bu? Usulan yang Oh, mau usulannya. KPBU kan? Usulannya Masuk ke dari PPBU. Pemda, Bu. Dari Pemda Oh, gitu. Itu. Jadi memang kalau kita expect proyek memang idealnya di RPJMD itu kan kemudian diturunkan di RKPD itu harus selalu ada iya. penjabaran lebih lanjut dari target pembangunan gitu ya. Cuma kan kadang kita skip tuh. Mungkin di 5 tahun di tahunan itu kita baru fokus di A, B, C gitu. Sedangkan mungkin ternyata ada usulan Project D yang mungkin belum masuk di RKPD tahun yang Iya, betul. bersangkutan gitu. Tapi secara konteks kebijakan pembangunan sudah ada gitu. Jadi misalnya tadi saya sampaikan, mungkin saya ambil contoh kalau di Kota Bandung tuh ya, itu di dokumen RPJMD-nya ada yang namanya kebijakan Bandung Terang. Bandung Terang tuh maksudnya dalam kurun waktu 5 tahun mereka harus membangun berapa ratus ribu tiang PJU gitu. Tapi bisa jadi di RKPD-nya itu belum semua di tahun 2023 gitu ya, baru area tertentu saja yang masuk gitu. Tapi ternyata tadi kan mungkin ada badan usaha swasta yang kemudian mengusulkan daerah yang ini saya bisa nih bantu gitu ya untuk lakukan meskipun belum ada di RKPD, tapi di RPJMN atau RPJMD-nya ada gitu. Nah, biasanya yang dilakukan itu adalah karena ini sekarang tadi yang saya sampaikan momennya pas ya, sedang dalam penyusunan RPJMN, RPJMD, kemudian juga RPJP kalau di kami di Bappenas, sebisa mungkin memang skema alternatif itu dimasukkan ke dalam skema-skema kebijakan pembangunan gitu. Jadi misalnya di Semarang, Kota Semarang di dokumen RPJMD yang berikutnya gitu ya. Selain tentunya target misalnya untuk pengelolaan persampahan harus tersedia atau terlayani 100%. Dari sisi skema pendanaan pembangunannya juga harus mulai dimasukkan bahwa dalam rangka mencapai skema pengelolaan persampahan terlayani 100%, bisa mengakses skema pendanaan dengan menggunakan skema alternatif, salah satunya dengan skema KPBU. Gitu. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan gitu, Bu Cynthia. Iya, soalnya kadang-kala gini Bu Novi, kalau tidak tercantum di RPJMN, ketika RPJMD ya maksud saya, itu ketika ada kepala daerah yang sudah ganti, nah itu kalau tidak ada buku Betul, putihnya, buku kitabnya, itu ya betul, jadi berubah kebijakannya betul, seperti betul, itu. betul. Jadi makanya memang kalau terkait harus masuk di RPJMN atau RPJMD, yang dimasukkan itu biasanya adalah target kebijakannya dan juga skema pendanaannya. Tapi proyeknya per proyek itu yang bisa ditambahkan secara sesuai kebutuhan gitu. Ya, ya, ya. Oke, mungkin dari yang ada di Zoom meeting ini, kalau ada pertanyaan untuk Bu Novi, bisa raise hand. Monggo, saya persilahkan. Ini Bu Novi ini termasuk narasumber yang kompeten nih. Nanti mungkin bisa jadi pencerah ya Bu, karena kita kan perencana harus out of the box. Without the box, Bu. Oh, without the box. Jadi mungkin kalau di Pemda itu masih ada ketakutan, Bu. Kalau boleh saya agak curcol nih untuk mengikuti KPBU terkait sama pengembalian itu, Bu, Iya, iya, fundingnya. iya, Itu iya. apakah
Kalau dirasa memang cukup besar itu, wah kok kita aja ini masih defisit, tapi hutangnya juga makin bertambah. Iya, Gitu iya. aja sih, Bu. Oke, ini nggak ada pertanyaan? Atau dari Pak Gede? Iya, ini teman-teman kok lesu ini teman-teman perencana ini dikasih menu istimewa hari ini. Ayo, raise hand teman-teman, harapan saya teman-teman daerah pusat melakukan dialog dengan Ibu Novi, karena Bu Novi ini nggak mudah untuk menangkap beliau, ya, untuk menghadirkan ke dalam diskusi berbagi pengalaman dan pengetahuan sama kita. Kita tahu sibuknya luar biasa, keliling ke provinsi kabupaten ya, untuk mendampingi teman-teman di daerah. Jadi Bu Novi, jadi memang ini sangat penting ya pemahaman KPBU. Tapi Bu Novi dalam waktu yang singkat ini 3 jam udah bisa detail ya menyampaikan Iya Pak, saya paparan ini malah lebih ngerti yang luar biasa. dibicarakan Bu Novi ini. Nggak mudah ya. Karena teman-teman saya sudah lama juga bergaul dengan teman-teman di tempat Bu Novi ya. Jadi dengan teman-teman senior beliau dulu yang menangani KPBU gitu. Ada Mas Izin Pak Yudo dan Gede, lain ini sebagainya ada gitu Pak ya. Heri yang raise hand. Pak Heri nanti beliau banyak sekali mungkin bisa sharing juga di dalam forum ini. Jadi silakan Pak Heri, sebelum nanti saya lanjut ngobrol, ada hal yang ingin Pak saya Gede dulu. tanyakan juga. Silakan Atau Pak boleh? Heri Suharmanto. baiklah. Monggo, Pak Ya, Heri. baik, makasih. Jadi mohon maaf nih, motong Pak Gede. Monggo. Saya tuh memang dari dulu itu tertarik sekali dengan isu ini, yaitu bagaimana membuat kerjasama badan usaha dengan pemerintah. Karena terus terang biaya pemerintah itu tidak pernah cukup untuk membiayai pembangunan yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara. Namun demikian, saya melihat bahwa ini ada hal-hal tertentu, kalau kita sudah berurusan dengan pemerintah daerah, itu ada box dari Kementerian Dalam Negeri yang mau tidak mau harus menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk melakukan proses pembangunannya sendiri. Nah, konsep ini barangkali Ibu Novi sebagai seorang ahli hukum tentunya paham betul bagaimana sih harusnya pemerintah daerah itu menyikapi aturan-aturan main yang dipakai oleh Kementerian Dalam Negeri khususnya, dan juga kementerian-kementerian teknis terkait lainnya yang seringkali barangkali ada semacam diskrepensi lah yang perlu disikapi oleh pemerintah daerah. Ini pengalaman kami sendiri pada waktu ingin mengembangkan suatu estate ya di daerah perkebunan yang juga tidak pernah bisa selalu ada benturan dengan aturan-aturan di tingkat nasionalnya. Nah, inilah barangkali bagaimana kita bisa menyisir ini aturan-aturan. Kadang-kadang baju yang dipakai pun hampir nggak sama gitu ya. Meskipun namanya juga korpri, tapi kadang-kadang hampir nggak sama gitu. Nah, ini bagaimana menyikapi hal ini, Bu Novi? Ya, baik. Terima kasih Pak Heri. Jadi memang kalau dari sisi tataran penyiapan proyek, Pak, kalau di KPBU nih ya, saya bicara konteks KPBU, itu ada salah satu kajian yang harus dilakukan, yaitu adalah kajian hukum. Di kajian hukum itu kita melakukan semacam legal due diligence untuk melihat aturan mana yang, maksudnya gini, apakah ada aturan yang menghalangi proyek ini kemudian bisa di KPBU-kan? Karena memang dari sisi regulasi Indonesia ini kan rimbanya hukum ya, karena kita itu negara yang menganut sistem civil law, semua itu harus dikodifikasi untuk tata cara main gitu di Indonesia gitu. Jadi banyak banget aturannya, dari sisi kementerian aja mengeluarkan Permenhub macam-macam segala macam gitu. Ya. Dan memang betul Pak, dalam pelaksanaannya itu tidak menutup kemungkinan ada benturan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Makanya kalau di KPBU itu tadi kalau di studi pendahuluan, pertama kita harus capture dulu nih proyeknya bisa di KPBU kan atau tidak.
jangan sampai ada regulasi yang kemudian mengatakan bahwa ini proyek harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah, tidak terbuka peluang untuk kerjasama dengan badan usaha swasta. Jadi kalau di KPBU pertanyaan awalnya itu dulu Pak, ini boleh dikerjasamakan dengan swasta nggak? Aturannya melarang atau tidak? Gitu. Kalau pertanyaan awal itu aja udah terjawab nggak bisa, bukan berarti tidak bisa, maksudnya gini, bukan berarti tidak bisa dibangun ya, bisa dibangun, tapi mungkin bukan dengan skema KPBU, tapi dengan skema yang lainnya gitu. Jadi KPBU ini hanya salah satu metode saja, tapi metode kerjasama dengan pihak ketiga itu kan banyak sekali gitu ya. Di Permendagri, di Kementerian Dalam Negeri pun juga ada PP 20 tahun 2018 atau 2020 gitu yang kerja sama PP daerah. 28, Bu. PP 28. 2018. Ya, PP 28 2018 kerja sama daerah. Terus ada lagi pemanfaatan BMN, BMD gitu ya. Terus ada lagi macam-macam regulasinya yang terkait dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, tadi kalau di KPBU pertanyaan awalnya itu tadi. Kemudian nanti pada saat masuk di tahap penyiapan, itu juga akan dilakukan legal due diligence lebih mendalam. Jadi akan dikaji lagi dalam pelaksanaannya, ada aturan yang harus diperhatikan nggak? Misalnya, ketika udah dibilang bisa dikerjasamakan dengan badan usaha swasta. Apakah ada larangan kalau swasta asing mau masuk itu, maksimal cuma boleh berapa persen gitu. Jadi misalnya, di sektor air minum ya kalau nggak salah, air minum itu kalau tidak salah hanya terbuka 95% untuk kepemilikan saham asing. Jadi artinya boleh dikerjasamakan dengan swasta, tapi kalau ada swasta asing yang masuk cuma boleh 95% dari badan usaha pelaksana yang nanti akan dibentuk. 5% yang lagi berarti artinya dia harus konsorsium dengan perusahaan lokal gitu. Itu kalau dari ketentuan gitu. Nah, kalau di KPBU sendiri sampai saat ini sih Pak, regulasi terkait dengan KPBU itu sudah tidak ada benturan dengan regulasi yang lainnya. Jadi kalau tadi saya menyebutkan ada PP Kerjasama Daerah, KPBU itu sudah di-acknowledge di dalam PP Kerjasama Daerah, masuknya ke dalam klaster kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Dan ada pasal yang menyebutkan kalau kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga itu prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya merefer kepada Perpres 38. Jadi artinya sudah diakomodir dan sudah di-acknowledge di dalam PP Kerjasama Daerah. Kalau di PP Pemanfaatan BMN BMD, KPBU ini juga sudah di-acknowledge masuk ke dalam klaster yang namanya kerjasama penyediaan infrastruktur. Jadi yang diatur di dalam PP BMN, BMD, dan juga peraturan turunannya itu adalah bagaimana caranya kalau ada aset pemerintah yang mau diutilisasi dalam rangka mendukung KPBU. Misalnya tanahnya itu pakai BMN atau tanahnya pakai BMD, mau dipakai untuk proyek KPBU. Nah, yang diatur di PP BMN dan BMD tadi itu adalah tata cara proses pemanfaatan BMN BMD-nya saja, tapi tata cara KPBU-nya tetap merefer ke regulasi KPBU. Dan di regulasi sektor pun, seperti misalnya di PUPR, mereka juga sudah punya regulasi KPBU tersendiri gitu ya. Kemudian di Kementerian Perhubungan juga sama. Di sektor kesehatan pun juga sudah ada PP 40 Permenkes 40 tahun 2000, saya agak lupa ya tahunnya 2021 atau 2017. Itu Permenkes ini mengatur mengenai kerjasama pemerintah swasta, KPBU dimasukkan ke situ juga. Jadi kalau konteksnya KPBU Pak, mudah-mudahan sih kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh Pak Heri ya, ada benturan-benturan antar regulasi sudah coba kami mitigasi Pak, paling tidak di regulasi yang utama tadi ya Pak. Mungkin seperti itu Pak Heri. Ya Bu, saya ingin tambahkan sedikit. Itu dalam kerangka kerjasama tadi, apakah memang ada blacklist ya, dari KPBU untuk kegiatan yang tidak mungkin bisa masuk pipeline, katakanlah dari sektor pertambangan misalnya.
Mungkin nggak yang kayak gitu? Kalau blacklist sementara ini belum ada, Pak, karena ini bergantung kepada sektornya, Pak. Ada beberapa sektor tertentu seperti misalnya contoh ekstrimnya alutsista, Pak. Alutsista itu nggak mungkin dikerjasamakan dengan swasta. Jadi mau itu pakai KPBU ataupun skema yang lainnya itu, alutsista itu pasti dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Tapi seperti kemarin tuh sempat di tahun lalu tuh dari Kementerian Pertahanan sempat mau bikin satelit Kementerian Pertahanan dengan menggunakan skema KPBU. Ini possible karena tidak masuk ke dalam definisi alutsista. Jadi sebetulnya yang menentukan bisa atau tidaknya suatu sektor itu bisa di KPBU-kan itu di level kementerian sektornya, Pak. Sebagai contoh, mungkin di tadi yang saya sebutkan udah ada Permenkes 40 ya di Kementerian Kesehatan. Dulu sebelum ada Permenkes 40, kalau kita bicara operasionalisasi medis, itu tidak bisa dikerjasamakan dengan swasta. Jadi artinya, kalau ada pembangunan rumah sakit pakai KPBU, penyediaan tenaga kesehatannya itu harus tetap diemban oleh pemerintah. Nggak boleh tuh masuk ke ruang lingkup yang dikerjasamakan oleh badan usaha swasta. Tapi oleh Permenkes 40, kemudian ternyata bahkan untuk penyediaan tenaga kesehatannya pun sekarang sudah dibuka bisa masuk kepada ruang lingkup yang bisa dikerjasamakan gitu. Jadi level permen itu juga sudah cukup ya Bu ya, betul, untuk sudah bisa cukup, masuk Pak. dalam pipeline ya. Bisa Pak, seperti itu. Kalau dari Pemda sendiri dalam pengusulan itu mekaniknya harus ke kementerian dulu atau bisa langsung ke KPBU? Bisa langsung ke KPBU, Pak. Tapi yang mereka harus cek itu adalah regulasi di sektornya tadi. Jadi misalnya Pak, di Pemda, misalnya saya ambil contoh lagi tadi tempatnya Bu Sintia ya. Bu Sintia nanti mau punya proyek KPBU rumah sakit gitu. Nah itu harus cek di Permenkesnya itu untuk ruang lingkup yang bisa di KPBU-kan apa saja gitu. Jadi tapi hanya sebatas itu Pak, telah regulasi gitu. Jadi bisa ada regulasi baru Bu ya, misalnya ini belum masuk dalam agenda atau pipeline, tapi karena ini diperlukan, kita dorong misalnya kementerian untuk melakukan regulasi atau diskrepensi dari kebijakan, mereka bisa bikin lalu diusulkan ke KPBU, bisa begitu ya Bu ya prosesnya? Bisa begitu Pak, bisa Baik. seperti itu. Ya, terima kasih Bu, luar biasa. Sama-sama Pak. Satu lagi Bu, pertanyaan dari saya nih. Ya. Karena saya di Dinas Penataan Ruang, Bu. Ini kan banyak tupoksinya yang terkait sama membangun nih. Tapi kan ada beberapa yang memang ada tupoksi kedinasan seperti penyediaan fasilitasi untuk pelayanan masyarakat itu masih di kami. Tapi ada beberapa seperti misalnya proyek-proyek yang bukan strategis sih Bu, tapi itu semacam jadi dedicated dari kepala daerah. Itu misalnya untuk penyusunan membangun tempat wisata kayak semacam itu. Apakah itu termasuk yang bisa di KPBU kan? Ya. Nah, kalau itu nanti kita lihat ya, karena gini. Untuk skema kerjasama dengan pihak ketiga itu kan tadi ada banyak sekali. Semakin tinggi tingkat komersialitas suatu proyek, itu sebetulnya ada mekanisme yang mungkin lebih pas. Misalnya, kalau kita bicara konteks pariwisata, kalau memang proyeknya ini sangat komersial, kenapa nggak kemudian kita lepas sepenuhnya kepada sektor swasta? Jadi dalam artian nggak ada lagi sisi P-nya. Jadi benar-benar hanya penanaman modal dalam negeri atau PMA, jadi murni investasi dari swasta gitu. Biasanya kalau yang di KPBU-kan ini memang untuk proyek-proyek yang sebetulnya menjadi tanggung jawabnya dari pemerintah gitu ya. Tapi pemerintah mungkin mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya gitu. Jadi misalnya tadi persampahan gitu atau angkutan massal perkotaan. Jadi kalau yang bisa di KPBU-kan itu bahasa simpelnya adalah proyek yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah dan digunakan untuk kepentingan publik. Tapi kalau kayak misalnya konteks pembangunan area pariwisata kayak misalnya mau bikin Dufan atau Disneyland di Kota Semarang gitu ya. Itu mungkin lebih pas kalau itu purely private Bu Cynthia. Jadi benar-benar dilepaskan 100% ke swasta murni tanpa ada
campur tangan dari pemerintah. Jadi pemerintah itu cuma regulator dalam hal ini, bukan sebagai mitranya. Kalau yang di KPBU kan lebih pas memang kalau yang proyeknya itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Berbeda kalau kecuali gini, sebenarnya fungsi utama dari proyeknya itu bukan pariwisata, tapi misalnya pengembangan pertanian. Tapi kalau pengembangan pertanian ini hanya dikemas seperti itu, kurang terlalu atraktif bagi badan usaha swasta untuk masuk, karena otomatis dia cuma disuruh nyediain misalnya untuk inkubator bisnis aja gitu. Nah, kemudian si area pertanian tadi kita kombinasikan dibikin seperti taman buah atau taman bunga Mekarsari seperti yang ada di dekat Jakarta gitu ya. Jadi ada area pariwisatanya. Nah, jadi area komersialnya itu adalah dibanding dengan aspek yang menjadi layanan umum, Bu Cynthia. Itu baru kemudian bisa di KPBU-kan gitu. Jadi kalau yang murni purely komersial di KPBU kan itu kurang tepat, tapi kalau dibundling atau dipaket dengan yang sifatnya untuk layanan publik itu masih bisa, Bu. Gitu. Oh gitu. Jadi dalam arti kata memang proyek tersebut harus ada unsur komersialnya ya, Bu Novi? Kalau KPBU memang iya, tapi lebih banyak ke fungsi publiknya gitu. Oke, untuk dari audiens apa masih ada pertanyaan? Monggo, Ini ada pertanyaan Bu dari Bu Wanti ya di chatroom ya. Saya mungkin izin jawab ya. Iya boleh Bu. Untuk Monggo. mengecek kondisi finansial kalau menggunakan skema KPBU Unsolicited. Nah, salah satu caranya adalah kita bisa persyaratkan Bu Wanti ketika si swastanya ini mengajukan proposal, dia harus sudah menyertakan juga semacam garansi dari bank gitu ya. Jadi atau support dari bank atau dari lendernya. Nah, nanti dengan surat support atau surat dukungan dari lembaga pembiayaan tadi kita cek dulu nih. Ini suratnya beneran diterbitkan oleh bank atau jangan-jangan si swastanya cuma nerbitin aja gitu. Jadi itu bisa kita cek. Selain itu juga biasanya kita akan mintakan laporan keuangan paling tidak 5 tahun terakhir dari si calon pemerakarsanya. Nah, itu kita bisa cek dari laporan keuangannya seberapa sehat kondisi finansial dari perusahaan pemerakarsa tadi gitu. Kemudian bagaimana membatasi asetnya? Apakah ada risiko ketergantungan? Nah, kalau dengan KPBU, itu nanti asetnya di akhir masa konsesi akan menjadi milik pemerintah. Jadi akan ditransfer balik ke pemerintah. Jadi selama masa konsesi itu memang si swastanya akan diminta untuk membangunkan aset, tapi bukan berarti kemudian asetnya itu akan menjadi sepenuhnya milik si swasta di akhir masa konsesi. Justru nanti pada saat melakukan penyusunan perjanjian KPBU, itu harus diidentifikasi ketika di akhir masa konsesi, mana aset yang akan menjadi milik pemerintah atau dalam artian akan ditransfer balik ke pemerintah, mana aset yang menjadi miliknya si swastanya gitu. Jadi harus dipertegas di dalam perjanjian KPBU-nya, termasuk dengan kondisi dari asetnya. Jadi kalau tadi saya ambil contoh PJU gitu ya, jangan sampai ketika di akhir masa konsesi pas PJU-nya ditransfer balik ke pemerintah, itu lampu udah pada mati semua Bu Wanti gitu. Jadi kita malah harus keluar kos. Nah, ini juga harus kita persyaratkan. Tentu kita nggak bisa minta kondisi lampunya itu harus 100% masih fully function gitu ya. Tapi bisa kita persyaratkan kondisi aset yang acceptable itu misalnya 70% masih masih function gitu. Nah, ini harus kita jabarkan secara clear di dalam perjanjian KPBU-nya. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Wanti ya, tapi kalau masih kurang clear silahkan Bu Wanti. Ini ada lagi pertanyaan nih Bu dari Riau, Pak Muhammad Hidayat Syah ini. Jika KPBU ada unsur komersial, mohon pencerahan untuk KPBU pada urusan pendidikan. Apakah sudah ada contohnya? Ya, kalau untuk sektor pendidikan memang kebetulan belum ada contohnya ya. Nah, tapi kalau untuk sektor pendidikan memang biasanya tadi
untuk KPBU memungkinkan, tapi pengembalian investasinya bersumber dari pemerintah, jadi menggunakan availability payment. Karena otomatis kalau pendidikan itu kan bisa dibilang dia nol ya untuk komersialnya, sama kayak proyek jalan non-tol gitu ya, tidak akan menghasilkan revenue sama sekali gitu ya, karena memang revenue-nya itu bukan di situ. Jadi kalaupun nanti akan ada proyek KPBU pendidikan, pengembalian investasinya itu pasti harus bersumber dari pemerintah. Saat ini kami sedang berproses dengan Unpad. Kebetulan Unpad sendiri juga mau punya proyek rumah sakit pendidikan tinggi, dan ini mungkin nanti bisa dianggap sebagai contoh KPBU di sektor pendidikan gitu ya, termasuk juga KPBU di sektor kesehatan. Tapi ini masih dalam tahap diskusi dengan Kementerian Dikbudristek. Dikbud-Dikti ya sekarang namanya. Mungkin itu Pak Hidayat ya. Kalau dari Kementerian PUPR sendiri ada nggak Bu yang selama ini proyek-proyek yang tidak boleh di KPBU-kan? Nggak ada, semua masih terbuka Bu. Oh, gitu. Ada tapi di sektor SDA ya, tapi itu hanya sebagian kecil saja. Tapi rata-rata terbuka semua Bu kalau di sektor PUPR. Nah, dari tadi kan kita bicara soal kelebihan ya Bu dari KPBU. Nah, untuk kekurangannya Bu, mungkin dari Bu Novi bisa blak-blakan aja nih di sini. Ya. Kekurangannya apa sih Bu di KPBU yang mungkin harus diwaspadai dari Pemda mungkin? Kalau Pemda ini kan karena ada keterbatasan fiskal ya Bu, terkait sama pengembalian anggarannya. Ini gimana Bu? Ya, yang pertama KPBU itu belum tentu cocok untuk semua jenis proyek. Nah, kadang nih jeleknya nggak cuma di pemerintah daerah sih ya, tapi juga di pusat. Itu karena KPBU lagi ngetren, mereka ikut-ikutan tren, pengen punya proyek KPBU di lingkungannya gitu. Terlepas dari proyeknya cocok atau tidak di KPBU-kan. Ini salah satu poin kelemahan dari kita gitu. Jadi karena hanya ingin kalau bahasa anak sekarang tuh FOMO gitu, fear of missing out gitu. Jadi nggak mau ketinggalan. Kayak oh si Pemda ini udah punya nih, saya juga harus punya gitu. Tapi ternyata proyek yang diusulin nggak cocok gitu untuk pakai KPBU. Nah jadi memang KPBU ini belum tentu cocok untuk semua jenis proyek dan bukan obat dari segala penyakit gitu. Jadi saya juga selalu bilang kalau saya lagi sharing, saya itu bukan tukang obat yang kemudian saya akan promosikan mati-matian skema KPBU gitu. Karena kalau tukang obat kan gitu ya Bu Cynthia ya, mau apapun penyakitnya, mau panu, mau sakit perut, mau kanker, obatnya itu cuma satu gitu. Tapi saya selalu bilang saya bukan tukang obat, jadi saya nggak akan selalu menyampaikan bahwa KPBU itu adalah skema yang paling pas gitu. Memang tidak semua proyek itu cocok menggunakan skema KPBU. Ada beberapa karakteristik seperti tadi yang ditanyakan oleh Bu Cynthia juga ya, untuk sektor pariwisata ini lebih cocok pakai apa gitu. Kalau tadi memang lebih banyak aspek komersialnya, kalau saya sih menyarankan lebih baik purely private saja instead of KPBU. Tapi kalau memang masih ada tanggung jawab dari pemerintahnya, mungkin ini masih bisa kita gali dengan menggunakan skema KPBU gitu. Kemudian mungkin kekurangan yang kedua gitu ya. Memang kalau dari sisi pemerintah kita belum banyak yang paham prosesnya gitu. Jadi biasanya kalau dari sisi pemilik proyek gitu ya, terutama di pemerintah daerah, itu kan ada keterbatasan masa jabatan. Nah, ini yang seringkali juga menjadi hambatan. Pinginnya tuh proyeknya buru-buru diselesaikan gitu. Jadi ada proses yang miss gitu ya. Ternyata pada akhirnya ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan KPBU-nya gitu. Jadi ini mungkin challenges yang kedua gitu ya. Jadi saya selalu bilang ke pemerintah, rekan-rekan di pemerintah daerah, kalau mau KPBU itu nggak boleh buru-buru, memang harus teliti dan jeli dalam melaksanakan setiap step-nya. Kenapa? Karena ini kita bicara bukan konteks 1-2 tahun,
KPBU itu long term, di atas 10 tahun biasanya. Jadi bisa jadi yang menyiapkan sekarang, mungkin nanti pada saat proyeknya berjalan, orangnya udah nggak ada di situ, gitu. Orangnya udah pensiun. Atau bahkan mungkin orangnya sudah pindah jabatan. Nah, jadi kan kita memang bicaranya nih konteks jangka panjang. Jadi kita memang dari sisi persiapannya pun juga nggak bisa buru-buru dan harus sangat teliti. Mungkin itu sih Bu Cynthia ya yang menjadi beberapa challenges atau tantangan dalam pelaksanaan KPBU. Nah, tapi tadi kalau dikatakan di pemerintah daerah saat ini mungkin belum banyak yang mengakses skema KPBU ini karena ketakutan nggak paham prosedur, terus mungkin kapasitas fiskalnya juga belum cukup gitu ya. Saya juga mungkin perlu menginformasikan di BPKP sendiri yang biasanya seringkali ditakutin sama pemerintah daerah karena kalau BPKP itu kan erat kaitannya sama audit ya pemeriksaan. Tapi jangan Iya, salah, bener banget tuh, Bu. ya kan? Jangan salah, BPKP itu sebetulnya bukan cuma auditor. Mereka itu punya tusi satu lagi sebagai pemberi masukan atau rekomendasi. Dan memang di BPKP pun juga sekarang ini sedang dalam tahap mengubah mindset ketakutan di Pemda gitu ya. Jadi mereka sedang merangkul bahwa BPKP itu punya tusi lain selain auditor, yaitu tusi pendampingan. Dan memang di BPKP itu kami sekarang sedang dalam tahap juga diskusi dengan rekan-rekan di BPKP. Ada satu direktorat yang memang dia itu bisa memberikan pendampingan. Jadi mungkin sudah diterapkan juga untuk Jatibarang waktu itu ya. Jadi dalam proses misalnya penentuan besaran tipping fee, itu kalau nggak yakin dengan besaran tipping fee-nya bisa aja minta masukan ke BPKP. Ini udah benar belum ya hitungan tipping fee-nya. Bahkan pada beberapa pemerintah daerah yang mau KPBU itu juga ada yang mulai melibatkan dari kejaksaan gitu untuk minta masukan agar setiap steps-nya itu bisa lebih aman lagi. Jadi maksud saya gini, kalau KPBU ini saya bisa bilang dari sisi proses cenderung lebih akuntabel dibandingkan skema lainnya. Kenapa? Karena yang ngeliatin itu banyak banget. Mata yang ngeliatin itu banyak banget. Nggak cuma dari kantor bersama KPBU, tapi juga tadi BPKP gitu. Kemudian yang lain-lain itu juga mulai banyak yang ngeliatin. BPK pun juga mulai masuk ke KPBU dan KPK. Jangan salah, KPK itu juga sudah mulai masuk melihat kalau KPBU ini kira-kira titik rentannya itu ada di sisi mana. Kalau nggak salah waktu itu untuk yang PSEL Jatibarang juga sempat didatangi dari KPK ya, karena terkait dengan perhitungan tarif jual beli listriknya gitu. Iya. Jadi saya bisa bilang ini jangan dianggap sebagai kekurangan dari KPBU, tapi justru keuntungan. Karena mata yang ngeliatin itu banyak. Otomatis kalau semakin banyak mata yang ngeliatin, itu kita dalam bergerak itu akan semakin yakin bahwa memang yang ngawasin itu banyak gitu. Jadi nggak ada peluang untuk hengki-pengki lagi. Mungkin itu Bu Cynthia. Iya, Bu. Memang kalau di PSEL Jatibarang tuh sedikit ada kendala sih, Bu, kemarin itu terkait sama penyediaan fasilitas penunjangnya. Nah, di situ kami agak kesulitan. Sekaligus juga ada perpindahan kepala daerah kan, Bu. Jadinya kebijakannya sedikit berubah yang tadinya exciting sama PSEL, jadi sekarang mungkin agak kurang excited gitu, Bu. Oke, ada pertanyaan lain sepertinya. Mungkin saya izin, Oh iya, Bu siap. Cynthia, sedikit saja. Iya, silakan Boleh ya? Pak Gede. Bu Novi, izin ya, Ya Pak. sedikit saja terkait dengan tata kelola ya, tata kelola untuk teman-teman di daerah, di kabupaten atau provinsi begitu ya. Jadi kan saya nggak tahu, mungkin Bu Novi punya mapping data ya, sejauh mana sumber daya manusia daerah ya di dalam rangka pemahaman dan pengetahuan untuk penyiapan proyek KPBU ini gitu ya. Karena kan kalau dilihat dari penjelasan Bu Novi tadi itu ada satu proses ya. Kalau ini inisiatif dari private sector, pemerintah dalam konteks ini pemerintah daerah umpamanya harus melakukan review gitu ya. Ya. Terhadap usulan-usulan yang diinisiasi oleh kawan-kawan dari private sector. Ini kan nggak mudah ya. Ya.
nggak mudah. Untuk itu barangkali bagaimana kalau kita tahu ada proyek-proyek kerjasama luar negeri donor umpamanya gitu ya, apakah World Bank atau apa gitu ya. Biasanya mereka bikin structure project manajemennya sampai ke PMU gitu ya, project management unit sampai ke provinsi barangkali. Nah, saya nggak tahu apakah itu bisa sampai di kabupaten kota gitu ya. Nah, saya pikir barangkali di daerah ini ada suatu profesional tim gitu ya, untuk mereview usulan-usulan proyek inisiatif private sector ini gitu. Mungkin ini menjadi satu bottlenecking di dalam apa namanya penilaian dan pengusulan proyek-proyek di KPBU di daerah. Inisiatifnya barangkali gini, saya nggak tahu, mungkin Bu Novi juga sudah banyak punya model gitu ya, untuk mengatasi tadi dispute, berganti pimpinan, berganti kebijakan, dan berbagai macam persoalan yang muncul, sehingga menjadi hambatan keberlanjutan pelaksanaan KPBU itu. Salah satu jalan keluar adalah membentuk tim independen begitu ya, kalangan profesional gitu. Saya nggak tahu apakah teman PPPI ada komisariat di kabupaten, provinsi bisa menjadi pendamping gitu ya. Kita berikan bekal penguatan pemahaman tentang KPBU begitu ya, proses dan lain sebagainya. Cuma saya ingin tahu dulu struktur yang ada sekarang di lapangan itu seperti apa, Bu Novi, untuk membackup teman-teman di pemerintah daerah ini, Bu Novi. Saya kira itu, Bu Novi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Gede. Jadi kalau terkait dengan SDM ya yang paham KPBU di pemerintah daerah khususnya gitu ya, memang belum banyak Pak gitu. Baik. Tapi kalau dari sisi tataran regulasi, kalau di kami itu ada yang namanya Simpul KPBU Pak. Simpul Ya. KPBU ini idealnya diletakkan pada kementerian ataupun pemerintah daerah yang sudah punya proyek KPBU lebih dari satu. Kalau di level pemerintah daerah sudah ada beberapa pemerintah daerah yang punya Simpul KPBU. Contohnya kalau di Jawa Timur itu ada Simpul KPBU di bawah Biro Administrasi Pembangunan, di bawah Biro AP, dan Simpul KPBU Jawa Timur ini cukup aktif ya. Dia setiap tahunnya itu biasanya selalu mengundang kabupaten kota yang di bawah Provinsi Jawa Timur untuk kemudian dilakukan screening mana proyek yang akan di KPBU-kan. Termasuk untuk proyek yang seperti PJU Madiun itu kemarin juga dibantu dikoordinasikan di Simpul KPBU-nya Pak untuk pemrosesan hal-hal yang diperlukan gitu. Kalau di Jawa Barat, Simpul KPBU-nya itu adanya di bawah Bapeda Provinsi gitu. Jadi di bawah Bapeda Provinsi. Kalau di pusat, di PUPR itu sudah ada satu unit eselon 1 Pak, namanya Dirjen Pembiayaan Infrastruktur. Oh iya. Satu unit eselon 1 ada 4 eselon 2 khusus nanganin KPBU Pak. Jadi memang PUPR sudah seserius itu untuk menangani KPBU sampai dibentuk satu unit eselon 1. Di perhubungan ada unit eselon 2 yang baru dibentuk, namanya Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi. Di bawah Sekjen ya dia kalau nggak salah. PPIT ini memang nanti akan menjadi Simpul KPBU. Nah, jadi memang kalau dari sisi struktur organisasi atau kelembagaan KPBU tadi memang harapannya itu ada beberapa simpul-simpul KPBU yang bisa kemudian dicetuskan atau dibentuk, dan rata-rata memang pasti di bawah simpul KPBU itu ada perencananya Pak. Kayak contohnya tadi yang saya sebutkan yang di Jawa Timur itu salah satu champion kami itu ada yang namanya Pak Bimo. Pak Bimo itu juga perencana gitu Pak. Jadi memang makanya menurut saya dengan keberadaan PPPI gitu ya, itu bisa kayak apa diaspora Pak, mudah-mudahan gitu ya, diaspora untuk menyebarkan KPBU Pak. Jadi kalau tadi Pak Gede rencananya ada apa semacam pendampingan, justru harapan saya perencana-perencana yang tergabung di PPPI itu bisa menjadi pelaku utama di dalam simpul KPBU yang ada di Pemdanya masing-masing. Siap. Keren.